Matahari pagi menyinari desa dengan kehangatan lembut, memeluk ladang hijau dan rumah-rumah sederhana. Aroma embun yang segar bercampur dengan wangi tanah basah, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Kicauan burung-burung kecil, seperti orkestra alam, menyambut hari dengan melodi riang. Di tengah keindahan itu, dua hati yang sedang berbunga telah terjaga, masing-masing larut dalam kegiatan pagi mereka. Ari, dengan rambut hitam legam yang sedikit berantakan, duduk santai di sofa beludru coklat tua di ruang tamu. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela menerangi wajahnya yang tampan, meskipun matanya yang buta tidak bisa melihatnya. Aroma kopi putih buatan ibunya memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi pisang goreng hangat yang tersaji di piring kecil di sampingnya. Setiap gigitan pisang goreng terasa manis dan renyah di lidahnya, kontras dengan pahitnya kopi yang menyegarkan. Dengan iseng, Ari meraih ponselnya. Jari-jarinya yang terampil menari di atas layar, mencari nama Ira, kekasihnya yang istimewa. Ira, gadis cantik dengan semangat membara, namun terkurung dalam keterbatasan fisik. Ari tersenyum, membayangkan wajah Ira yang selalu ceria. Ia merekam pesan suara, suaranya yang menggoda dan penuh kasih sayang memenuhi ruangan. Assalamualaikum sayang, sudah bangun belum nih? Atau jangan-jangan kamu masih asik mimpiin aku ya? Ari mengakhiri pesannya dengan tawa renyah yang menular. Ia menekan tombol kirim, lalu kembali menyesap kopinya, menunggu balasan dari sang kekasih. Di rumah Ira, suasana dapur terasa hangat dan ramai. Aroma nasi yang baru matang bercampur dengan wangi tumisan sayur, membangkitkan selera. Ira, dengan rambut sepunggung yang dikepang rapi, sibuk membantu ibunya menyiapkan sarapan. Gerakannya lincah, meskipun kaki kanannya tidak bisa berfungsi dengan sempurna. Ia memotong sayuran dengan cekatan, aroma segar mentimun dan wortel memenuhi hidungnya. Ponsel Ira yang tergeletak di meja makan berdering, menandakan pesan masuk. Ia meraihnya, alisnya terangkat heran melihat nama Ari di layar. Tumben sekali Ari mengirim pesan suara. Dengan rasa penasaran, Ira membuka pesan itu. Suara Ari yang hangat dan penuh canda memenuhi telinganya. Rasa heran Ira langsung berubah menjadi gelak tawa yang tak tertahankan. Ya ampun, Ari ini ada-ada saja. Ira tertawa sambil memegangi perutnya. Ibunya, yang sedang sibuk di depan kompor, menoleh heran. Kenapa tertawa begitu, nak? Ada apa? Tanyanya dengan nada lembut. Ira mendekat, memperdengarkan pesan suara Ari kepada ibunya. Assalamualaikum sayang, sudah bangun belum nih? Atau jangan-jangan kamu masih asik mimpiin aku ya? Sang ibu hanya tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepala, lalu menggoda Ira. Dasar anak muda, pagi-pagi sudah dapat rayuan dari pacar, ujarnya sambil tersenyum jahil. Wajah Ira merona merah. Ia menunduk malu, lalu membalikkan badan dan merekam pesan suara balasan untuk Ari. Waalaikumsalam sayang. Alhamdulillah, aku sudah bangun kok. Sekarang lagi bantu ibu masak. Kamu udah sarapan belum? Suara Ira terdengar manja dan lembut, penuh kasih sayang. Setelah pesannya terkirim, Ira kembali membantu ibunya menyiapkan sarapan. Di sisi lain, Ari yang sedang menikmati kopinya tiba-tiba mendengar notifikasi pesan masuk. Ia meraih ponselnya, senyumnya mengembang mendengar suara Ira yang manja. Ya ampun, gemas sekali, gumamnya dalam hati. Tawa Ari yang geli membuat ibunya melongok dari pintu dapur. Kenapa tertawa sendiri, nak? Kesambet, tanyanya dengan nada bercanda. Ari hanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal sambil menyengir. Biasa, Bu, anak muda, jawabnya malu-malu. Ari membalas pesan suara Ira dengan pesan teks.
Ia mengingatkan Ira untuk meminta izin kepada orang tuanya setelah sarapan, bahwa ia ingin bersilaturahmi ke rumah Ari setelah pulang dari membeli peralatan menjahit. Ari meletakkan ponselnya, lalu kembali menikmati kopi dan pisang gorengnya. Ira membaca pesan dari Ari, senyumnya semakin lebar. Ia membalas singkat, "Iya, sayang," lalu meletakkan ponselnya dan bergabung dengan kedua orang tuanya untuk sarapan. Suasana sarapan pagi itu terasa hangat dan penuh canda. Setelah selesai makan, Ira menatap kedua orang tuanya dengan gugup. "Ibu, ayah, Ira mau bicara," ujarnya dengan suara agak gemetar. Kedua orang tua Ira menatapnya dengan heran. "Mau bicara apa, Nak?" tanya ayahnya dengan nada lembut. Ira menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Ira mau minta izin untuk ke rumah Ari sepulang dari belanja peralatan menjahit." Ira mau membahas masalah pertemuan besok. Ibunya terdiam sejenak, lalu tersenyum. "Ibu izinkan, Nak, tapi hati-hati di jalan ya, dan pulangnya jangan kesorean," ujarnya dengan nada penuh perhatian. Ayahnya menambahkan dengan nada menggoda, "Jaga sikap dan tutur kata selama di rumah Ari ya, Nak. Jangan sampai dapat kartu merah dari calon mertua." Kalimat itu berhasil membuat semua yang ada di meja makan tertawa. Setelah sarapan selesai, ibunya melanjutkan aktivitas di dapur. Ira pamit ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Hari ini, ia akan mengantarkan 10 pasang baju majelis taklim pesanan Ibu RT. Ia akan dibonceng oleh ayahnya menggunakan motor matic merah jambu kesayangannya, karena agak repot jika ia naik motor sendiri sambil membawa baju pesanan tersebut. Setelah semuanya siap, Ira keluar rumah sambil membawa 10 baju pesanan majelis taklim yang telah terlipat rapi di dalam kantong plastik besar. Ayahnya sudah duduk di atas motor matic merah jambu kesayangannya. "Sudah siap, Nak?" tanya ayahnya. "Sudah, Ayah," jawab Ira dengan semangat. Ia lalu pamit sambil mencium tangan ibunya yang membantu membawakan kantong plastik berisi baju pesanan tersebut. Setelah itu, Ira naik ke atas motor dan duduk manis di belakang ayahnya. Setelah ayahnya memastikan bahwa semuanya sudah siap, ia melajukan motor matic merah jambu kesayangan anak gadisnya itu dengan pelan, melewati jalanan desa yang masih asri menuju rumah Pak RT. Beberapa warga yang sedang beraktivitas di depan rumah masing-masing menyalami mereka dengan anggukan, senyuman, dan lambaian tangan. Ayah Ira membunyikan klakson motor sambil membalas sapaan mereka dengan ramah, sedangkan Ira hanya bisa mengangguk mengiyakan sambil memperlihatkan senyum termanisnya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 5 menit, akhirnya mereka sampai di rumah Pak RT. Pak RT dan Ibu RT sedang duduk di teras sambil menikmati secangkir kopi dan sepiring gorengan. Pak RT berdiri, menghampiri Ira, dan membantu membawakan kantong besar berisi baju pesanan istrinya. Mereka semua menuju ke teras rumah Pak RT. Ayah Ira langsung asyik mengobrol dengan Pak RT, sedangkan Ira masuk ke dalam rumah bersama Ibu RT dan membuka kantong plastik yang dibawanya. Ibu RT mengambil dan memeriksa baju pesanannya satu persatu. Senyum puas terpancar di bibirnya. "Wah, rapi sekali jahitannya, Ira. Ibu suka sekali," puji Ibu RT. Ira tertunduk malu sambil tersenyum manis, lalu mengucapkan terima kasih. Ibu RT kemudian bertanya dengan nada menggoda, "Benar kata ibumu, kamu sudah punya pacar ya?" Ira hanya membalas dengan senyuman tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. "Iya, Bu, namanya Ari, seorang tunanetra. Pekerjaannya jual pulsa kecil-kecilan, teman Ira di organisasi disabilitas," jawabnya tersipu. Ibu RT lalu memberikan beberapa nasihat bijak kepada Ira,
yang langsung dibalas dengan anggukan dan ucapan terima kasih dari Ira. Ira kemudian pamit kepada Ibu RT karena ia ingin ke kota dulu untuk belanja peralatan menjahit. Ira dan Ibu RT keluar rumah, bergabung ke teras bersama ayah Ira dan Pak RT. Ira bertanya kepada ayahnya apakah beliau masih mau di sini atau mau Ira antar pulang dulu sebelum Ira ke kota. Ayahnya menjawab, "Ayah masih mau di sini, duduk-duduk ngobrol sama Pak RT. Nanti pulangnya bisa jalan kaki, hitung-hitung olahraga," yang membuat semua orang yang ada di sana terkekeh mendengarnya. Ira mencium tangan ayahnya, juga Pak RT dan Ibu RT, lalu pamit menuju motornya dan melajukan motor Matic merah jambu kesayangannya itu menuju kota dengan senyum penuh kebahagiaan serta hati yang berdebar-debar. Karena sebentar lagi, insya Allah, ia akan bertemu dengan Ari, kekasih tunanetra tercintanya itu.